Dewa medis terkuat. Bab 461. Semua orang mengerutkan kening, mata mereka tertuju pada formasi luar angkasa besar di langit. Setelah beberapa saat, aura yang sangat tajam dan kuat perlahan turun darinya. Kuat sekali. Kalau bukan dari Tuan Xiao, energi apa ini? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilnya pupil mereka. Wajah mereka tampak sedikit serius dan mereka semua menjadi waspada. Diiringi semburan cahaya keemasan, satu demi satu sosok perlahan jatuh dan muncul di hadapan semua orang. Meskipun jumlah mereka hanya sekitar 100 orang, aura mereka masing-masing tidak lebih lemah dari aura pembunuh dewa. Dapat dikatakan kekuatan mereka luar biasa. Jajaran semacam ini, bahkan jika ditempatkan di Istana Abadi, adalah kekuatan yang sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengannya dengan mudah. Ini. Ketika Nenek Ling melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan seluruh tubuhnya gemetar. Ling Qingshui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Nenek, siapa mereka? Apakah kamu mengenal mereka?" Nenek Ling menelan ludah, dan ekspresi ketakutan terpancar di matanya. Namun sebelum dia sempat membuka mulut, Yan Lihuo dan Yan Fengwu, ayah dan anak yang dikendalikan oleh pedang ilahi timur, tak kuasa menahan diri untuk tidak meledak dalam kegembiraan. "Hahaha, hebat. Itu pengawal Istana Abadi. Hahaha. Pasti Tuan Guangcheng yang datang. Kita sudah lama berkata bahwa jika Xiao Chen berani menyentuh kita, Tuan Guangcheng tidak akan pernah melepaskannya. Tapi dia menolak untuk mempercayainya. Sekarang Tuan Guangcheng ada di sini, kalian semua akan mati." Mendengar kata-kata ini, hati semua orang bergetar. Ling Qingshui menatap neneknya dengan tak percaya, dan Nenek Ling mengangguk. Benar sekali. Pakaian orang-orang itu memang milik pengawal Istana Abadi. Setelah mendengar konfirmasi Nenek Ling, hati semua orang yang hadir menjadi sangat serius. Xiao Chen tidak ada di sini saat ini, dan pada kesempatan ini, orang-orang dari Istana Abadi Guangcheng turun. Ini benar-benar akan menjadi masalah besar. Mereka jelas bukan tandingan orang-orang dari Istana Abadi Guangcheng. Sudah berakhir. Di bawah tatapan gugup semua orang, para penjaga perlahan turun dan tiba di gerbang villa Xiao Chen. Melihat mereka, Suan Yuan Sitian dan yang lainnya bahkan tidak berani bernapas. Ketika seseorang seperti Yan Lihuo, yang berada di level pembunuh dewa, muncul, mereka semua tidak dapat menahan diri dan bahkan kesulitan bernapas. Pada saat ini, ada begitu banyak alam pembunuh dewa yang tiba-tiba turun ke sini, tekanannya bisa dibayangkan. Yang lebih membingungkan adalah orang-orang ini, yang berdiri di kedua sisi, datang ke depan rumah Xiao Chen dan setengah berlutut di tanah secara bersamaan. Pupil mata semua orang mengecil. Melihat postur ini, ada seseorang di belakang, dan statusnya sangat mulia. Tepat saat dia tengah memikirkannya, aura yang lebih dahsyat tiba-tiba turun. Merasakan aura ini, Suan Yuan Sitian dan para penguasa alam dewa super lainnya, bahkan Nenek Ling, semuanya mulai gemetar. Lalu, kaki mereka benar-benar tak terkendali dan mereka langsung jatuh berlutut di tanah. Ledakan. Semua orang berlutut begitu cepatnya hingga lutut mereka menyentuh tanah. Liu Yunxuan tidak tahan lagi. Bulu kuduknya berdiri dan wajahnya menjadi pucat. Namun, Xiao Zi meraih tangan besar ibunya. Pada saat itu, semua ketakutan di tubuh Liu Yunxuan lenyap seketika. Dia menatap Xiao Zi dengan aneh, tetapi melihat Xiao Zi memasang ekspresi serius di wajahnya. "Zi, kau tahu siapa yang datang?" Xiao Zi menggelengkan kepala kecilnya. "Aku tidak tahu, tapi menurutku itu sampah." Saat berikutnya, sosok lain turun dari langit. Dia mengenakan baju zirah perak murni dan jubah putih bersih yang terbuat dari kulit harimau putih. Saat Anda berjalan, energi spiritual di sekitar mengikuti dari dekat, menciptakan angin sepoi-sepoi yang menari. Dia menempuh jarak 100 mil dengan satu langkah, dan dalam sekejap, dia telah tiba dari langit. Melihat pakaian yang dikenakannya, pupil mata Nenek Ling makin mengecil. Dia seorang pangeran. Dia benar-benar seorang pangeran. Tapi, ini sepertinya bukan Tuan Guangcheng. Bukan hanya Nenek Ling yang kebingungan, bahkan ayah dan anak keluarga Yan pun tak kuasa menahan rasa bingung. "Ayah, dia tidak mirip kakek buyutku. Siapa dia?" Yan Fengwu bertanya dengan ekspresi bingung, sementara Yan Lihuo berkata dengan tidak senang. "Omong kosong. Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah bertemu bangsawan lain kecuali kakek buyutmu. Apa menurutmu semudah itu bertemu bangsawan? Bisakah kau menemuinya sesuka hati? Tapi tidak peduli apa, selama dia seorang pangeran,
dia pasti mengenal kakek buyutmu. Nanti, kita hanya perlu mencari cara agar dia menyelamatkan kita demi kakek buyutmu, dan itu saja. Bagus. Yan Fengwu menjilat bibirnya, matanya memancarkan cahaya dingin dan ganas. Xiao Chen. Kali ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, 3 aura ganas terbang cepat dari timur, selatan, barat dan utara negeri Yan. Bisa dibilang momentumnya dahsyat, tapi sebenarnya tidak sekuat itu. Karena kekuatan mereka baru saja mencapai alam dewa. Setelah ketiga sosok itu tiba dengan cepat, Dongfang Zhenjian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah mereka 3 orang yang terhormat, naga biru, harimau putih, dan kura-kura hitam? Mengapa mereka ada di sini? Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, ketiga lelaki itu telah tiba di samping pangeran berjubah putih. Begitu mereka tiba, kedua pengawal pangeran itu langsung berdiri di depan mereka dengan niat membunuh. Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu Tuhan. Ketiga orang yang terhormat itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan penuh hormat. 4 yang mulia gajah dari negeri Yan datang khusus untuk memberi penghormatan kepada Tuan Wuan. Mendengar 3 kata, Wu Anjun, Nenek Ling, Ling Qingsui, dan ayah serta anak dari keluarga Yan semuanya tidak bisa menahan gemetar hebat. Yan Fengwu tidak dapat menahan diri untuk berseru. Wu Anjun. Itu Wu Anjun. Dia sebenarnya Wu Anjun, salah satu dari 4 adipati teratas dinasti Qin besar. Ya Tuhan. Itu benar-benar dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sampai ke tempat seperti ini? Dan Dongfang Zhenjian dan yang lainnya menggigil hebat. Qin Agung, Tuan Wuan. Bukankah itu dewa kematian Baiki? Itu adalah orang yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kok dia ada di sini? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baiki melirik ketiga orang terhormat itu dan berkata lembut. Biarkan mereka datang. Ya. 2 penjaga, segera mundur dan beri jalan. Ketiga orang terhormat segera mendatangi Baiki, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tuan Wuan. Anda akhirnya tiba. Kami telah menunggu Anda seharian. Sudah terlalu lama. Sejak hari itu, ketika Yang Mulia Naga Biru dan Yang Mulia Burung Merah memanggil bayanganmu dan dikalahkan oleh Xiao Chen, kami tahu bahwa suatu hari nanti, kau pasti akan datang. Tanpa diduga, kami akhirnya menunggu hari ini. Bab 462. Xiao Chen. Apakah ini nama kaisar? Baiki bergumam pada dirinya sendiri. Yang Mulia Qinglong sedikit mengernyit. Tuan Wuan, apa yang baru saja Anda katakan? Tidak ada apa-apa. Baiki menjawab dengan tenang, lalu dia memberi dukungan ringan, dan energi spiritual perlahan menyebar, membantu beberapa orang berdiri. Tuan Wuan, Xiao Chen telah membunuh Yang Mulia Suzaku dan menghancurkan tatanan seni bela diri duniawi kita. Sekarang setelah Anda ada di sini, mohon kembalikan kedamaian ke seni bela diri duniawi kita. Wu Anjun berkata dengan acuh tak acuh. Karena ini pertama kalinya bagimu, aku tidak akan menghukummu. Mulai sekarang, jangan katakan ini lagi. Pendeta Qinglong dan lainnya langsung tercengang. Apa artinya ini? Apa yang sedang terjadi? 4 simbol yang mulia didirikan pada masa dinasti Qin, dan lebih tepatnya, didirikan oleh Baiki. Mereka setara dengan bawahan Baiki. Sekarang beberapa dari mereka telah dibunuh oleh Xiao Chen, bahkan jiwa Baiki yang tersisa pun disebarkan oleh Xiao Chen. Dalam keadaan seperti itu, bukankah seharusnya Baiki membenci Xiao Chen sampai mati? Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Segera setelah itu, Baiki mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melirik villa itu dan berjalan lurus ke sisi ini. Ayah dan anak dari keluarga Yan segera berteriak. Wuan Jun. Wuan Jun. Kami adalah keturunan Guangcheng Jun dari rumah abadi Guangcheng. Kami dilukai oleh Xiao Chen, tolonglah kami, Wuan Jun. Bajingan kau. Baiki berteriak keras, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, yang membuat ayah dan anak itu menyemburkan darah di tempat. Mereka berdua sudah menderita luka parah karena kultivasi mereka dihancurkan oleh Xiao Chen. Sekarang, meskipun Baiki hanya memancarkan sedikit aura, itu sudah cukup untuk membuat mereka berdua minum sepoci. Ayah dan anak itu sama-sama bingung dan ketakutan luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa ini terjadi? Seorang penguasa Guangcheng dan 2 keturunan kecil keluarga Yan berani bersikap kasar seperti itu. Mereka hanya mencari kematian.
Kalimat ini langsung membuat semua orang yang hadir bingung dan membuat mereka ketakutan lagi. Memang, status Baiki secara alami jauh lebih kuat daripada seorang Guang Chengjun. Bagaimanapun, dia adalah salah satu tokoh paling berkuasa di dinasti Qin. Tapi, dia tidak akan mengatakan bahwa Guang Chengjun adalah orang kecil, kan? Di antara mereka, sekelompok rubah tua termasuk Nenek Ling dan Dongfang Zhenjian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata. Tidak mungkin Baiki menyinggung orang lain sendiri. Sekalipun dia tidak takut, tidak perlu baginya melakukan hal yang akan menyinggung perasaan orang lain dan tidak populer. Hanya ada satu alasan. Artinya, Baiki sedang mencoba menyenangkan seseorang. Dan orang ini jelas-jelas Xiao Chen. Pada saat ini, jantung semua orang mulai berdetak semakin cepat. Xiao Chen, sungguh hebat. Mampu membuat seorang raja begitu menghormatimu. Ya Tuhan, bukankah ini agak keterlaluan? Setelah itu, semua orang melihat Baiki berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang villa, di depan Liu Yunxuan dan Xiao Zi. Liu Yunxuan menggerakkan bibirnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Baiki berlutut di depan semua orang. Dinasti Qin besar, Wuan Jun, Baiki. Temui Ratu. Temui Yang Mulia Putri. Pedang Timur. Suan Yuan Sitian. Nangong Chenlong. Qinglong dan para bangsawan lainnya. Nenek Ling. Ayah dan anak keluarga Yan. Liu Yunxuan. Semua orang, semuanya ketakutan. Semua orang bertanya-tanya, ini adalah jenderal terkenal, Wuan Jun dari dinasti Qin, dewa kematian Baiki. Mengapa dia begitu hormat pada Xiao Chen kecil di bumi? Sekarang, ketika mereka melihat Baiki berlutut di tanah, seluruh tubuh mereka bergetar. Tetapi pada saat yang sama, pikiran mereka bahkan lebih bingung. Tidak peduli betapa terhormatnya status Xiao Chen, dia tidak seharusnya begitu sombong hingga membuat Wuan Jun yang bermartabat bertindak seperti ini, bukan? Mungkinkah Xiao Chen adalah kaisar dari dinasti Qin, atau mungkin dinasti lainnya? Tapi, itu tidak benar. Pertama-tama, Baiki seharusnya tidak datang ke bumi dan berlutut di hadapan kaisar dinasti lain. Dan Xiao Chen bukanlah kaisar dinasti Qin. Lalu dalam situasi ini, identitas macam apa yang bisa membuat Baiki berlutut di hadapan Liu Yunxuan dan Xiao Zi, dan dengan hormat memanggil mereka, Ratu, dan Putri? Tidak. Ada yang salah. Melihat semua orang kebingungan, ayah dan anak keluarga Yan langsung berbicara di tempat. Tidak mungkin. Wuan Jun, apakah kamu melakukan kesalahan? Ya. Bagaimana mungkin kau berlutut dan menyembah mereka? Bagaimana mungkin mereka berdua disebut Ratu dan Putri? Baiki menatap mereka berdua dengan dingin. Maksudmu, aku mungkin salah mengenali orang. Sekelompok orang idiot. Apa kalian tidak menyadari bahwa kalian adalah satu-satunya orang yang akan hancur oleh auraku? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai gemetar hebat lagi. Dan rasa takut mulai menyerbu hati mereka. Memang, jika Baiki tidak mengatakannya, mereka pasti tidak akan menemukan fenomena aneh ini. Faktanya, ketika kekuatan seseorang mencapai level dewa, pasti akan ada tekanan mental. Dan orang-orang ini, bahkan mereka yang berada pada level pembunuh dewa, tidak dapat menahan tekanan ini. Tapi Xiao Zi dan Liu Yunxuan menahannya. Liu Yunxuan hanya bisa berkata bahwa tidak apa-apa, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah wanita Xiao Chen, bukan garis keturunan langsung Xiao Chen. Tapi, lihat lebih dekat Xiao Zi. Sial, gadis kecil ini tidak takut sama sekali. Sebaliknya, kesombongan di matanya sungguh menakutkan. Ini bukan niat awal Xiao Zi. Bahkan dia sendiri tidak menyadari hal itu. Itu berasal dari darah di tulangnya, sumber tekanan yang tak tertandingi mulianya. Dia tidak takut pada Baiki. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang meragukan kata-kata Baiki lagi. Tapi meski begitu, siapa sebenarnya Xiao Chen? Apakah dia seorang kaisar dewa yang berkuasa di tata surya? Apakah dia kaisar dari dinasti yang mana? Baiki mengabaikan keraguan semua orang, tetapi berbalik untuk melihat Liu Yunxuan. Nona, saya penasaran apakah kaisar pernah memberitahukan identitasnya kepada Anda? Liu Yunxuan sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata. Sepertinya mereka mengatakan sesuatu seperti, Kaisar ketujuh. Kaisar ketujuh. Itu dia. Benar sekali. Kau memang seharusnya dihormati sebagai ratu. Sekelompok orang di belakang bahkan lebih bingung, Kaisar, gelar macam apa ini? Adapun Nenek Ling, matanya sebesar lonceng tembaga, dia tertegun dan hampir ketakutan.
Ling Qingsui sepertinya menyadari tatapan neneknya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju neneknya dengan bingung, dan berbisik di telinga neneknya. Nenek, apakah kamu tahu sesuatu? Bersambung,